warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi. Salam sejahtera dari saya Tiara Stianirum. Sampai bertemu kembali dalam Sekolah Pemikiran Ekonomi 2020 LPM Inggris. Langsung saja kita saksikan bagaimana hasil screen recording materi yang disampaikan oleh Maya Sofia, Sarjana Ekonomi, dengan subtema membangun opini positif insan pers dalam menghadapi krisis di masa pandemi. Menghadapi wabah ataupun pandemi virus corona yang lebih spesifiknya adalah COVID-19. Nah, teman-teman sudah merasakan sendiri imbas dari COVID ini sendiri. Tidak hanya di lingkungan kita di pendidikan saja, tetapi juga pastinya di masyarakat. Nah, next. Oke. Nah, adapun pokok pembahasan yang akan kita bahas di kali ini adalah ada 4 poin. Yang pertama yaitu fungsi pers, karena kita tadi membahas terkait dengan peran pers itu sendiri, jadi kita harus tahu fungsi pers itu sendiri. Saya yakin teman-teman juga sudah tahu, hanya saja kita mereview sedikit. Kemudian yang kedua adalah kondisi perekonomian di masa pandemi. Jadi bagaimana kita bisa mengetahui apa dampak dari COVID-19 sendiri, khususnya di bidang ekonomi. Jadi kita juga harus bagaimana kondisi perekonomian kita pada saat ini. Nah, yang selanjutnya yaitu peran membangun opini masyarakat. Dan yang poin terakhir adalah implementasi. Langsung saja teman-teman. Yang fungsi sendiri sebagai yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 1990. Fungsi pers itu ada beberapa hal, yaitu yang pertama fungsi media informasi, yang kedua pendidikan, yang ketiga hiburan, dan keempat fungsi kontrol sosial dan fungsi lainnya, yaitu sebagai lembaga ekonomi. Maksudnya di yang pertama, pers itu berfungsi sebagai media informasi yang kita ketahui. Tujuan dari kita menulis itu artikel, berita, opini, dan sebagainya adalah memberikan informasi kepada pembaca. Nah, yang selanjutnya adalah fungsi pendidikan. Nah, dalam beberapa tajuk yang ada di baik itu media massa, kemudian media online saat ini berhubungan dengan jurnalistik, pasti ada beberapa tajuk tentang artikel, kemudian isai dan lain sebagainya. Dan biasanya itu sebagai media-media untuk pendidikan. Misalnya memberikan sebuah masukan terkait kritik dan lain sebagainya, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah fungsi hiburan. Nah, kembali lagi sebagai fungsi pers, bagian website kita ataupun media sosial yang kita gunakan untuk memberikan berita dan lain sebagainya dengan menggunakan beberapa sketsa atau misalnya cerita-cerita pendek. Nah, itu juga memberikan hiburan. Jadi tidak hanya berupa tulisan saja. Ada gambar-gambar tersendiri seperti karikatur dan sebagainya. Itu sebagai media hiburannya kita. Kemudian yang keempat yaitu fungsi sebagai kontrol sosial. Nah, kalian bisa bayangin bagaimana apabila tidak ada media massa ataupun media yang memberikan kita informasi berita. Ini terjadi pada masa-masa terdahulu, bahkan untuk mencapai kemerdekaan, bagaimana kita tahu kemerdekaan sudah kita capai. Nah, ada koran Suara Merdeka dan lain sebagainya yang ikut andil dalam kemerdekaan Republik Indonesia itu sendiri. Nah, dengan seperti itu kita juga sudah tahu ya peran dan pentingnya pers bagi sebuah negara. Nah, kontrol sosial ini juga melingkupi misalnya ada undang-undang baru, kemudian ada yang baru yang harusnya masyarakat tahu. Nah, itu bisa menjadi sebuah kontrol sosial yang disampaikan melalui tulisan. Kemudian fungsi lainnya yaitu sebagai, nah kita lihat ya di Semarang aja deh, nggak usah jauh-jauh. Kalian bisa lihat ada Menara Suara Merdeka. Nah, itu bangunan-bangunan yang sangat-sangat megah, yang dimana mereka memperkerjakan berbagai, ada beberapa orang untuk kerja. Nah, dalam artian jurnalistik itu, pers itu sendiri
juga bisa membuka lapangan pekerjaan. Nah, dengan cara seperti itu, melalui tulisan. Makanya bisa disebut sebagai salah satu lembaga ekonomi. Seperti itu. Nah, tentu saja kalian seperti di majalah aja. Di majalah Invest juga di situ ada kolom iklan, ya kan? Nah, kolom iklan itu berfungsi adalah untuk mendapatkan benefit, keuntungan dan sampingan dari apa yang kita inginkan. Apa sumber pemasukan yang di luar dari tulisan kita itu. Nah, jadi pers ini juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi, yaitu dalam artian untuk membangun ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan. Seperti itu. Oke, yang selanjutnya adalah kondisi perekonomian kita saat ini. Nah, jadi sebagaimana yang kita ketahui, Kementerian Keuangan sudah memberikan kinerja terbaiknya, performa terbaiknya untuk menjaga kestabilan ekonomi. Kenapa? Karena persoalan ekonomi kita saat ini tidak hanya di ruang lingkup nasional saja, tapi juga ruang lingkup internasional. Jadi, pandemi ini juga berdampak secara global terhadap perekonomian kita, yang imbasnya juga berdampak kepada perekonomian di Indonesia. Nah, sebagaimana yang kita sendiri itu sudah sampai angka triliunan. Di kondisi ekonomi kita saat ini, itu ada beberapa problem. Selain pertumbuhan ekonomi kita yang menuju ke angka negatif. Apa? Kalau negatif itu laju pertumbuhan ekonomi sedang menyusut, mulai menyusut. Jadi yang harusnya kalau dia pertumbuhan dan berkembang, dia itu meraju ke arah positif, bukan ke arah negatif. Nah, dalam kuartal, kan laju pertumbuhan ekonomi kuartal atau triwulan. Nah, jadi dalam kuartal kedua, ini masuk kuartal kedua, itu laju pertumbuhan ekonomi kita berada di angka negatif 3%. Nah, kemudian untuk di kuartal ketiga, itu baru ada mulai pemulihan. Kuartal keempat, kemudian baru mulai membaik, kembali ke arah positif. Nah, itu prediksi dari Kementerian Keuangan yang ditulis sendiri oleh Ibu Sri Mulyani dalam majalah Kementerian Keuangan tahun ini. Oke, kita lanjutkan. Anggaran COVID kita pada saat ini yaitu sebesar 775 triliun rupiah. Nah, jadi untuk anggaran itu baru anggaran untuk kesehatan saja. Nah, kemudian belum sampai di situ saja, tidak berhenti sampai di situ saja, teman-teman. Masa pandemi yang belum terlewati saat ini, itu dampaknya juga sangat dirasakan di bidang ekonomi, seperti yang saya sampaikan tadi. Laju pertumbuhan ekonomi kita yang kemarin bisa mencapai angka 3%, negatif artinya pertumbuhan kita saat ini terjadi penyusutan terhadap laju pertumbuhan untuk agar tidak terjadi kondisi yang lebih. Nah, memprioritaskan 3 hal untuk pendataan masyarakat. Yang ketiga adalah perlindungan dunia usaha seperti UMKM dan lain sebagainya. Nah, ekonomi mikro dan ekonomi makro. Nah, untuk mengatasi kondisi perekonomiannya yaitu terkait dengan kebijakan fiskal dan moneternya. Nah, kalau fiskal sendiri kan pasti berhubungan dengan yang namanya pajak. Nah, sebagai diramalkan atau diproyeksikan itu untuk kuartal ketiga dan kuartal keempat itu menuju ke angka yang positif, kembali ke pertumbuhan yang positif. Nah, untuk solusi yaitu dengan menggunakan kebijakan fiskal, yaitu pajak. Nah, teman-teman bisa nanti untuk perekonomian kita saat ini bisa dengan menggunakan salah satunya instrumen pajak itu sendiri. Karena kenapa pajak tahun ini? Mulai dari 2020
2014 sampai sekarang. Nah, kalau dulu di baru itu sumber penghasilan ada di minyak. Nah, karena menyadari kalau minyak itu sendiri terbatas, kan instrumen pajak ini kita untuk dipajak itu untuk UMKM dan lain sebagainya. Nah, itu kan pendapatan sudah dialihkan ke untuk penanganan COVID ini sendiri. Nah, tidak hanya itu, kan fokus dari anggaran di masa sekarang saja, untuk tidak hanya untuk COVID saja, ada untuk pangan dan lain sebagainya. Kemudian ada hal seperti kalian ya, kalau misalnya kalian membuat suatu anggaran, pasti kalian nggak buat anggaran itu ngepas atau ngepres gitu ya, yang tidak terduga, tidak difungsikanlah instrumen pajak itu sendiri gitu. Untuk dari ada lagi sih sebenarnya, misalnya pajak cuk gitu teman-teman. Oke, next. Oke, dan ya ini selanjutnya yaitu terkait tentang peran pers dalam membangun opini masyarakat. Fungsi seperti yang kita ketahui tadi adalah memberikan informasi, media hiburan, dan lain-lain ya teman-teman. Kalau untuk peran memberikan informasi yang faktual guna menyangkal informasi yang jadi informasi saja, tapi juga pers harus memberikan informasi aktual. Gunanya apa? Kalau ada misalnya ada yang beberapa media yang bertajuk pada menggiring opini masyarakat untuk hal yang negatif. Nah, peran pers di sini sangat dibutuhkan sebagai sumber media yang terpercaya untuk. Nah, maksud dari ini selaras dengan tema, artinya kita tidak hanya memberikan informasi, misalnya COVID naik setiap harinya dan lain sebagainya, tidak hanya seperti itu. Tapi kita juga memberikan edukasi, pendidikan, bagaimana cara mencegahnya agar tidak naik, mengajak teman-teman untuk saling berkoordinasi, bekerja sama untuk menanggulangi pandemi COVID ini. Salah satunya ya dengan kita bisa lihat ya gambar yang di samping itu adalah itu saya ambil dari Tirto. Kalian pasti udah tahu ya, dan pasti informasi saja. Dia memberikan edukasi, bagaimana memberikan masukan kepada masyarakat hal yang harusnya kita bertindak seperti apa. Jadi kita tidak menggiring tidak menggiring atau memberikan opini terhadap pemikiran masyarakat, tetapi kita memberikan isu yang harus dipikirkan oleh masyarakat. Maksudnya di sini adalah dari sebuah berita tersebut kita tidak menggiring opini mereka, pemikiran mereka untuk berbuat seperti itu, tidak. Misalnya contohnya ya, kayak COVID jauh begini, 19 adalah bukti propaganda atau konspirasi itu sudah mempengaruhi pikiran ke arah yang negatif. Oh, ternyata itu hasil sehingga berdampak terhadap. Nah, jadi bukan seperti itu yang kita lakukan. Kemudian isu misalnya peningkatan harinya seperti apa yang terdampak dari COVID itu sendiri. Kemudian kita menambahkan bagaimana cara menanggulangi. Nah, seperti itu. Jadi kalian akan membangun isu itu dan harus dipikirkan oleh masyarakat, karena menunjukkan bahwa persentase per harinya misalnya, per hari ini persentasenya itu semakin naik. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Nah, itu kan masyarakat diajak buat, oh iya aku harus seperti ini, oh juga harus mengikuti seperti ini. Jadi dipikirkan oleh masyarakat, bukan menggiring pikiran mereka untuk hal-hal yang negatif. Seperti yang banyak terjadi saat ini ya, judul-judul berita dan lain sebagainya. Karena banyak ya masyarakat yang tidak mau membaca sampai habis misalnya, tidak sampai selesai.
kalau bisa judul itu juga jangan sampai black flag gitu ya. Jadi menggiring opini yang negatifnya itu juga harus dihindari. Nah, next. Nah, yang terakhir itu adalah implementasi dan evaluasi. Pentingnya implementasi, misalnya tadi kita sudah membahas itu sendiri sebagai media hiburan dan lain sebagainya. Nah, khusus karena kita ini pers mahasiswa di bidang ekonomi, implementasinya kalian misalnya bisa membuat informasi atau memberikan informasi kepada masyarakat terkait UMKM atau bidang usaha yang bisa dikembangkan pada saat ini, misalnya usaha online, kemudian kalian berikan cara-caranya, kalian hadirkan narasumber yang memang berkompeten misalnya untuk memberikan informasi tersebut. Bisa dengan seperti itu. Ini adalah salah satu bentuk implementasi. Kemudian bisnis yang saat ini sangat perlu untuk ketahanan pangan misalnya kayak agribisnis, kayak penanaman yang saat Elsa nyebutnya urban farming, yang artinya kita bisa menanam tanaman di ruangan lingkup rumah kita sendiri untuk konsumsi kita sendiri. Seperti sekiranya itu memberikan tetapi juga kalian bisa memberikan informasi yang lebih ruang lingkupnya lebih sempit, seperti misalnya informasi di bidang ekonomi. Nah, lebih seperti itu, tidak hanya umum general aja, tetapi juga lebih spesifik ke bidang ekonominya. Kemudian evaluasi. Nah, ini ya teman-teman dalam ilmu manajemen yang kalian di perkuliahan, pasti setiap pelajaran manajemen itu ada namanya evaluasi. Tidak mungkin tidak ada. Jadi evaluasi itu pastinya tujuannya adalah agar kita bisa mengurangi resiko yang mungkin kita hadapi di masa berikutnya, dan tujuannya yaitu agar tujuan kita tersebut bisa terwujud efektif dan efisien. Jadi pentingnya setelah tadi evaluasi, apa nih kesalahan-kesalahan yang kita lakukan misalnya, atau kekurangan dalam media kita sehingga pembacanya menjadi lebih tertarik misalnya. Nah, itu kan evaluasi tersebut. Gitu. Jadi untuk masalah implementasi dan evaluasi ini sangat erat kaitannya. Jadi kalau kalian sudah mengimplementasikan, kalian juga harus bersiap untuk mengevaluasi apa saja yang sudah kalian terapkan di dalam pers atau media yang kalian gunakan. Gitu. Oke. Mungkin sampai di situ saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kita akan lanjut ke sesi diskusi, karena menurut saya akan lebih enak kalau misalnya kita bisa sharing-sharing dan saling berdiskusi ya teman-teman. Oke, saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Ya. Dari Nabila Baitul Iza. Ya. Pertanyaannya itu terkait dengan membangun opini positif masyarakat. Bukan berarti kita tidak boleh menulis tentang fakta buruknya kan, Mbak? Nah, terkait dengan yang terkait dengan fakta buruk itu, cara memodifikasinya itu menurut Mbak itu sebagai insan pers yang berfungsi sebagai edukator itu bagaimana? Gitu, Mbak. Cukup jelas, ya. Mbak? Iya. Yang tadi pertanyaannya kan bukan berarti hal yang buruk kita tidak boleh sampaikan, Mbak, kata gitu. Ya, tentu dong, kita kan harus seperti yang Mbak sampaikan tadi, berita tersebut harus artinya berdasarkan fakta. Dampaknya ada negatif, ada yang positif ya teman-teman. Jadi yang penting sesuai faktanya. Nah, tadi kan bagaimana supaya isu negatif tersebut kita bangun, atau bahasa teman-teman tadi dimodifikasi ya. Jadi dimodifikasi bagaimana kita menuliskan atau membangun isu tersebut agar tidak menggiring opini masyarakat ke arah yang negatif, tapi memberikan edukasi
atau kesadaran masyarakat misalnya. Contoh ya, yang sekarang dampaknya terhadap new normal dan lingkungan, new normal terhadap lingkungan. Banyak ya kayak penggunaan masker, kemudian APD itu memberikan. Nah, misalnya seperti itu, kalian berikan beberapa era new normal ini terhadap lingkungan. Tapi nulisnya jangan dampak negatif, tetapi dampak yang misalnya peningkatan jumlah sampah, teruskan cara untuk menanggulanginya. Misalnya seperti itu, cara-caranya seperti apa, kemudian kalian ajak bekerja sama dan lain sebagainya, kemudian seperti apa dampaknya, berikan solusi terhadap permasalahan ini. Seperti ini tidak, tetapi kita memberikan isu tersebut. Tidak harus positif ya, gitu. Jadi bisa. Mbak Maya yang sudah memberikan penjelasan. Mungkin teman-teman ada yang masih ingin bertanya terkait materi ataupun ingin memberikan tanggapan. Ada lagi teman-teman? Menyatakan pendapat atau memberikan pertanyaan. Atau sudah cukup jelas? Oke, pertanyaan dari Aditya. Mbak, apakah media benar-benar tidak memberikan berita bohong atau berlebihan yang tidak sesuai fakta? Terutama media televisi, karena kita ketahui di media dan lapangan tidak sesuai, yang dampaknya pastinya kepada masyarakat, yang dimana membuat malas untuk melakukan aktivitas karena kegiatan saat ini kan dibatasi untuk melakukan kegiatan. Nah, solusinya kita sebagai insan pers untuk mengatasi berita yang tidak sesuai itu bagaimana, Mbak? Oke, teman-teman. Di sini ya ada beberapa seperti yang Mbak sampaikan, beberapa media yang tidak jurnalistik seperti kayak dia menggiring opini masyarakat melalui judul-judul beritanya yang negatif misalnya. Apakah benar yang pastinya ada ya beberapa dari itu udah seperti yang sudah diketahui masyarakat itu udah menjadi sebuah kebohongan yang masyarakat yang tidak kompeten itu. Nah, nggak usah disebutnya ya teman-teman. Jadi kita sebagai insan pers, kalian sebagai generasi pers lah harusnya memegang itu tadi, memegang etika jurnalistik. Jadi tergantung penulisnya, dia mau membangun berita yang seperti apa, yang benar-benar mengedukasi kah, atau hanya ingin mendapatkan benefit agar menarik pembaca itu sendiri, tapi melupakan isi atau konten dari berita yang disampaikan. Nah, tadi sisi kita ketahui di media dan lapangan tidak sesuai dampaknya. Di media dan televisi tidak sesuai dampaknya. Tidak semua ya, ada yang benar-benar seperti beberapa media itu tidak semuanya salah, teman-teman. Itu memang dampak COVID-nya memang tinggi, karena saya juga dulu sebelum dampak COVID sampai seperti ini kan saya berada di Pare ya, teman-teman. Saya berada di Pare dan memang Surabaya di bulan Maret itu memang sudah tinggi sekali, bahkan sudah mencapai zona merah, dan Semarang pada saat itu belum menjadi zona merah, teman-teman. Jadi ada beberapa media yang kan tadi yang saya sampaikan itu adalah media yang berkompeten dan bertanggung jawab atas berita yang disampaikan, itu juga akan berdampak terhadap opini dalam masyarakat itu sendiri. Kalau misalnya terus-terusan dibohongin, opini yang dibentuk masyarakat nantinya adalah tidak percaya lagi kepada berita-berita yang dimuat di dalam media seperti itu. Nah, untuk karena kebanyakan dibatasi untuk melakukan kegiatan. Dibatasi untuk melakukan kegiatan. Nah, solusinya kita insan pers mengatasi berita yang tidak sesuai bagaimana. Nah, kalian manfaatkan media kalian dong. Kalian kan punya web ya,
punya medsos. Nah, itu kalian bisa berikan edukasi-edukasi ke teman-teman kalian melalui sebagainya, kan itu malah lebih mencakup ya untuk teman-teman mahasiswa misalnya. Seperti itu. Jadi manfaat media kalian dengan apa? Menuliskan yang sesuai faktual gitu. Sebenarnya misalnya ya, contoh-contohnya, kalian mau tahu nih di desa kalian misalnya, kan kalau tingkat nasional kan paling secara wilayah ya, Jawa Tengah dan sebagainya. Nah, itu ada juga yang sampai ke kota Demak dan lain sebagainya. Tapi kan untuk ke desa-desa misalnya belum ada. Ya kalian kan itu ya, di desa apa pendapat atau pemikiran dan masukan dari masyarakat terhadap pandemi ini, desa seperti apa. Nah, kalian bisa tuliskan itu, teman-teman. Jadi orang-orang bisa baca, oh ternyata ada beberapa hal yang tidak tersentuh, ada beberapa hal yang tidak tidak mempercayai hal tersebut, misalnya media misalnya. Kalian bisa tuliskan itu di situ. Intinya kebalik lagi ya, menulis ya teman-teman. Menulis dan manfaatkan medianya kalian. Media kalian kan kalian ada web itu udah bagus banget loh. Maksudnya bisa bisa mencapai siapapun gitu, dimanapun, yang penting terkoneksi dengan internet gitu. Manfaatkan itu. Saranku bagaimana kita sebagai insan pers menuliskan kritikan kalian yang sesuai dengan fakta yang ada di lapangan, nggak jauh ya, bisa di lingkungan kalian, di desa mana atau di kota apa misalnya, bisa seperti itu gitu. Kan yang penting kalau bagaimana itu fakta atau tidaknya kan dari hasil wawancara. Kalau kalian menuliskan dalam berita itu ada petikan dari hasil wawancara, nah itu sudah faktual di lapangan gitu. Ya sama halnya kalian kayak misalnya menulis berita acara, kan pasti kalian juga memuat beberapa narasumber yang ada dalam acara tersebut kan. Nah, sama halnya seperti menulis berita lainnya, kayak track news misalnya. Nah, seperti itu. Sekian yang dapat kami suguhkan, kurang lebihnya mohon maaf. Jaga kesehatan dimanapun kita berada, patuhi protokol kesehatan, dan tetap produktif. Wassalamualaikum.